Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Bertemu kembali dalam perkuliahan mata kuliah jaringan komputer dan komunikasi data untuk mahasiswa program studi sistem informasi Institut Sains dan Bisnis Atmaluhur. Mata kuliah ini rencananya akan kita kemas dalam 5 bagian suplemen dalam bentuk video online, yang mana pada perkuliahan online ini akan kita bagi menjadi beberapa materi, di mana ada materi dalam bentuk PowerPoint dan berikut yang materi suplemen dalam bentuk video presentasi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat dan selalu semangat. Mata kuliah ini disampaikan oleh saya, Bambang Adiwinoto, dan di bawah di layar sudah ada nomor handphone sekaligus nomor WhatsApp, dan sekalian juga di sana saya tulis alamat email saya. Baik, kita akan lanjutkan. Mengenai prasyarat mata kuliah, sebenarnya prasyarat mata kuliah ini tentu ada beberapa mata kuliah dasar yang saya yakin sudah Anda ikuti semua, misalnya pengantar sistem operasi, pengantar pengolahan data, dan lain-lain. Maka dalam perkuliahan ini seperti biasa, nilai atau penilaian akan dilakukan berdasarkan porsi-porsi seperti yang tertera pada halaman slide ini, yaitu kehadiran 10%, tugas 20%, nilai mid test 30%, dan nilai ujian akhir 40%. Berikutnya, mata kuliah ini dideskripsikan khususnya untuk mata kuliah mahasiswa program studi sistem informasi adalah sebagai mata kuliah yang mempelajari tentang arsitektur jaringan komputer dasar yang dapat diaplikasikan baik pada internet maupun intranet. Selanjutnya, tujuannya apa? Nah, sebenarnya ini mata kuliah ini tidak hanya berguna bagi para mahasiswa yang kebetulan menekuni atau mengikuti program studi bidang komputer kalau saat ini, karena mata kuliah ini sudah berhubungan dengan banyak hal, sehingga beruntunglah kebetulan Anda semua tergabung dalam program studi sistem informasi. Maka tujuannya adalah supaya nanti mahasiswa setelah kuliah ini mampu memahami, menjelaskan tentang arsitektur jaringan komputer dan keamanannya secara standar, secara dasar, serta bagaimana sebenarnya data itu ditransmisikan di dalam jaringan internet maupun jaringan intranet. Kemudian dalam perkuliahan ini nanti akan dibagi menjadi 14 pertemuan, di mana dalam setiap pertemuan dapat saya sampaikan, di pertemuan pertama nanti kita akan mempelajari tentang definisi jaringan komputer, manfaat jaringan komputer, kemudian arsitektur jaringan komputer. Selanjutnya pada materi berikutnya kita lanjutkan nanti tentang berbagai standar arsitektur sistem komunikasi, di mana komunikasi data ini merupakan dasar dari
terbentuknya jaringan komputer yang kemudian saling membutuhkan di antara komunikasi data dan jaringan komputernya. Dalam kehidupan nyata, komunikasi data itu mirip seperti bagaimana barang yang diangkut oleh kendaraan atau oleh alat transportasi diantarkan dari tempat tujuan dari tempat asal sampai ke tempat tujuan, tentu akan melalui jalan, apakah itu jalan desa, apakah itu jalan kampung, kemudian ke jalan raya, kemudian ke jalan bebas hambatan, kembali lagi ke kampung, ke jalan desa, dan akhirnya mencapai tempatnya, di mana jalan-jalan tadi yang terdiri dari bisa jalan desa dan jalan raya dan sekaligus jalan bebas hambatan itu menggambarkan jaringan komputernya. Sedangkan kendaraan dan muatannya itulah yang merupakan data yang ditransmisikan di dalam jaringan komputer itu. Nah, pada bagian kedua juga akan kita pelajari pemodelan yang pada umumnya di dunia ini kita mengenal pemodelan yang disebut OSI, Over System Interconnection, yang sampai hari ini masih kita gunakan dan secara sepakat atau secara umum di dunia masih menggunakan arsitektur ini. Sekaligus jaringan komputer tentu tetap sampai saat ini kita masih menggunakan model TCP/IP, khususnya yang sampai dengan saat ini menggunakan versi 4. Pada pertemuan ketiga kita akan coba mengenal standar dan arsitektur sistem komunikasi data lanjutan. Pertemuan 4, media komunikasi. Jadi infrastruktur jaringan komunikasi data itu membutuhkan media komunikasi, kemudian antar muka, presentasi informasi digital, dan jaringan telekomunikasi dan data. Pada pertemuan keempat, maka kita akan melihat seperti apa sebenarnya alat-alat telekomunikasi yang kita kenal dari dulu, yang mulai dari yang sangat sederhana sampai dengan yang hari ini kita gunakan yang sudah sangat canggih. Itu sebenarnya seperti apa sih standar-standar dan teknologinya. Pertemuan kelima, dasar-dasar transmisi data sinkron, asinkron, kemudian bagaimana data itu ditransmisikan berhasil tanpa adanya kesalahan. Nah, transmisi data sinkron asinkron ini tentu merupakan perkembangan yang luar biasa, di mana mirip seperti orang kalau awal-awalnya hanya mengenal satu bahasa, ternyata apabila kemudian belajar, orang itu kemudian mampu menguasai banyak bahasa. Kira-kira antara sinkron dan asinkron akan seperti itu. Selanjutnya kita pada pertemuan ke-6 kita akan mulai mempelajari tentang local area network, mulai dari protokol teknologinya, Ethernetnya, token ring, kemudian wireless LAN, dan kita akan kenal beberapa teknologi sesuai dengan kebutuhan dan kapasitasnya, yaitu di sana ada fast atau fast Ethernet. Nah, pada pertemuan itu juga nanti kita akan berlanjut ke bahasan yang LAN yang lebih luas, yang kemudian biasanya disebut WAN. Ya, kemudian baik yang menggunakan kabel maupun yang near kabel atau yang istilahnya wireless LAN. Kemudian pada bagian terakhir nanti tentu pada saat kita mempelajari LAN kemudian dikembangkan menjadi WAN, maka tentu juga harus sampai terhubung ke jaringan internet. Jadi LAN atau WAN yang terhubung ke internet. Bagaimana LAN kita atau jaringan lokal kita itu sebenarnya dapat terhubung ke internet itu menggunakan protokol, menggunakan alat, menggunakan
pengaturan-pengaturan seperti apa. Nah, tentu itu akan sesuai dengan kondisi di mana kita berada. Nah, itu kira-kira materi yang akan kita bahas selama perkuliahan jaringan komputer ini. Tetapi sebelum saya tutup pengantar materi ini adalah bahwa untuk saat ini rasanya sangat beruntung bagi kita semua, Anda semua yang tergabung ke dalam perguruan tinggi di mana berbasis teknologi informasi. Kenapa? Karena teknologi informasi merupakan teknologi yang menandai berkembangnya manusia. Yang kalau kita lihat, pertama manusia yang kita kenal dulu ada yang disebut manusia purba atau prasejarah, di mana hidupnya berpindah-pindah, berburu, kemudian mencari buah-buahan yang berada di hutan, yang akhirnya mereka kesulitan pada saat buah-buahan tidak musim, pada saat hewan buruannya sedang bermigrasi, maka orang-orang ini harus ikut bermigrasi mengikuti hewan buruannya, yang kemudian manusia berkembang menjadi manusia bercocok tanam atau dikenal dengan manusia agriculture atau manusia agrikultur, di mana juga kemudian berkembang lagi dengan ditemukannya mesin uap sebagai perkembangan yang kedua. Dengan ditemukannya mesin uap, maka kemudian bisa ditemukan alat-alat mekanis yang bertenaga mesin yang fenomenal, tentu mesin tenun, yang kemudian diikuti oleh mesin-mesin yang lain seperti mesin transportasi, kereta uap, dan lain-lain. Nah, pada perkembangan berikutnya manusia bisa menemukan listrik, di mana listrik ini juga menjadi tonggak sejarah bagi manusia yang kemudian mampu merubah cara hidup dari sebelum ada listrik menjadi ada listrik, sehingga manusia berkembang. Dengan ditemukannya listrik, akhirnya juga kemudian ditemukan komputer, di mana komputer kemudian berkembang lagi dengan mampunya komputer terhubung dan berkomunikasi dengan baik, maka akhirnya ditemukan jaringan komputer yang hari ini kita pelajari, yang dengan adanya jaringan komputer itu kemudian terbentuklah dunia di luar dunia nyata yang hari ini kita sebut dengan internet, di mana penemuan internet itu merupakan tonggak sejarah baru bagi manusia yang kemudian merubah cara hidup manusia, baik secara kehidupan ekonomi, sosial, budaya, bisnis, dan tentu saja kita hidup di zaman yang internet ini alangkah tidak beruntungnya apabila kita tidak mempelajari atau tidak menguasai pengetahuan jaringan komputer ini, di mana penemuan internet kemudian dianggap sebagai penemuan yang mengubah dunia setara dengan ditemukannya listrik dan lain-lain. Sehingga sekali lagi selamat bergabung ke mata kuliah jaringan komputer. Kita akan bahas nanti bab demi bab. Semoga bahasan mata kuliah kita ini akan bermanfaat bagi kita semua. Itu saja yang perlu saya sampaikan pada pengantar materi ini. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam budi luhur.